Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Ustaz? Lagi ngecek YouTube. Fadil ngapain? Video, Ustaz. Ya udah, mau ngapain? Saya di YouTube ini ada salah satu tulisan yang keywordnya itu selalu saya suka, yaitu adalah ketika saya ngetik dengan keywordnya itu husnul khatimah. Saya banyak sekali mendapati di dalam video yang ditampilkan oleh YouTube, kalau kita mengetik keywordnya itu husnul khatimah, banyak sekali saya jumpai orang-orang yang mereka diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, yang membuat kita iri dan membuat kita berkeinginan besar untuk diwafatkan yang semacam itu. Tapi ada satu pelajaran juga yang saya dapatkan adalah ternyata banyak orang yang saya ketik di YouTube itu dengan kata husnul khatimah. Ketika saya ketik itu di dalam YouTube ini, ternyata banyak sekali saya jumpai orang-orang yang ternyata penampilannya tidak sekhusyuk saya, mungkin tidak sekhusyuk orang yang sering saya jumpai di majelis ilmu. Atau kadang-kadang orang-orang yang mungkin frekuensi ilmunya tidak 100% sama dengan kita, tapi ternyata diberikan oleh Allah dengan husnul khatimah yang luar biasa. Apa pelajaran ketika kita mendapati ada orang yang tidak sekhusyuk penampilan kita, tidak 100% frekuensinya sama dengan kita, ternyata meninggal dalam kondisi husnul khatimah? Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya terkadang banyak orang yang ternyata itu kemungkinan besar hatinya itu jauh lebih besar daripada penampilan zahirnya. Dan itulah kewajiban kita, jangan suka merendahkan orang lain hanya karena berbeda dengan kita satu dan dua perkara. Karena kita saja belum tentu akan mendapatkan husnul khatimah. Saya pernah melihat ada seseorang yang meninggal ketika sujud di daerah Tebet, sebagaimana sekarang saya lagi di Taman Honda Tebet. Kemudian ketika saya perhatikan orangnya tidak sekhusyuk penampilan kebanyakan orang yang saya sering jumpai di majelis taklim. Ada orang yang terkadang tidak 100% frekuensinya ilmunya sama dengan saya, tapi meninggalnya husnul khatimah. Padahal meninggal husnul khatimah itu meninggal yang tidak mampu didustakan. Rasulullah itu mengatakan, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta taraw kaifa yukhtamu lahu. Kamu jangan percaya orang terlalu berlebihan, jangan mendustakan orang terlalu berlebihan sampai kamu itu menjumpai bagaimana dia dimatikan. Dan kematian husnul khatimah itu kematian yang tidak mampu untuk kita ingkari dan kita nafikan. Makanya belajarlah bagi kita. Kita ini wajib memegang ilmu, tapi manhaj dan ilmu yang kita pegang ketika kita berkomitmen untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabat bukan menjadikan kita gampang merendahkan orang lain, memandang mata sebelah ketika kita memandang orang lain. Karena bisa jadi ada penampilan-penampilan saudara-saudara yang kita jumpai yang sering kita lecehkan. Mungkin dia masih kurang dan salah dalam beberapa perkara zahir. Tanpa kita sadari kekurangan dia dalam perkara zahir itu ditutup dengan kelebihan dia dalam perkara hati, yang pada saat itu kita tidak mampu melihatnya dan hanya Allah yang menjumpainya amalan hati yang dia kerjakan. Saya ambilkan contoh yang sederhana analoginya. Ada suami istri janjian. Suami istri janjian, ayo kita ketemuan yuk. Kemudian istri berkata, kita ketemuan di mana? Di warung Padang, di perempatan, jalan dekat lampu merah. Oke bang, jam berapa kita akan ketemu di sana? Jam 1 siang. Suami kemudian menyanggupi, jam 1 siang ya. Suaminya mengatakan jam 1 siang, istri menyanggupi. Ternyata istri sudah betul-betul di warung Padang itu jam 1 siang. Suami belum datang. Sampai jam 2, istri mulai gelisah. Dia mulai telepon itu, kemudian suaminya. Dan ternyata suaminya tidak menjawab. Jam 3 belum datang juga. Sudah mulai gelisah lagi. Kemudian ketika dia telepon ternyata handphone suaminya mati. Tapi istrinya tetap menunggu di warung Padang. Sampai akhirnya jam 5 ternyata suaminya baru datang. Dari ketetapan janji yang pertama jam 1 tapi datangnya jam 5 sore. Ketika baru datang tergopoh-gopoh, istri mau marah. Maka sang suami langsung mengatakan alasannya kenapa terlambat. Maaf istriku, saya terlambat. Saya terlambat itu karena saya membelikan kamu kalung yang harganya 200 juta. Kira-kira apa yang dilakukan istri ketika dia mendapati suaminya terlambat itu disebabkan karena lagi sibuk mencari kalung untuk dirinya yang harganya 200 juta. Maka mungkin terlambatnya suami 4 jam, dari jam 1 akhirnya jam 5 baru ketemu, itu tercover dan tertutupi dengan baiknya seorang suami ketika dia terlambat gara-gara membelikan kalung yang harganya 200 juta. Mungkin istrinya akan bilang kepada suaminya,
Ya sudah Bi, lain kali telat juga nggak apa-apa, selama telat itu kemudian diganti dengan kalung. Itulah analogi yang sederhana. Bisa jadi kita ngelihat ada orang yang melakukan amalan-amalan yang terkadang menurut keyakinan ilmu kita kurang benar. Tapi bisa jadi yang kurang benar satu tertutupi dengan amalan hatinya yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Ilmu wajib kita ikuti, tapi jangan menjadikan kita sering merendahkan orang lain dan sering menyesatkan orang lain dengan satu dan dua perbuatan salah yang dia lakukan, langsung kita katakan dia sesat. Satu perkara, dua perkara bid'ah itu tidak langsung menjadikan pelakunya itu alul bid'ah. Itu tidak ada kaidah itu di dalam Ahlus Sunnah. Makanya saya mengajak, bukan kita akhirnya meragukan apa yang kita yakini, bukan. Tetap apa yang kita yakini dari dalil-dalil yang sahih kita pegang dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi cara kita menghormati orang lain, karena ilmu tidak menjadikan kita merendahkan orang lain, tapi ilmu justru mendidik hati kita pandai untuk menghormati orang lain. Semoga kejadian ini memberikan pelajaran kepada kita. Ada banyak orang yang tidak 100% frekuensi ilmunya sama dengan kita, tapi ternyata justru pada kematiannya memberikan begitu banyak kebaikan yang tidak bisa kita ingkari dan kita nafikan. Baik-baiklah kita melihat orang, dan semoga kita tidak termasuk orang yang sombong dengan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Dari Taman Honda, pada satu kesempatan di pagi hari ketika saya datang ke kajian terlalu pagi, akhirnya kita manfaatkan waktunya untuk video ini. Semoga Allah memberkati.